Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Andini Inakakam, Prodi S1 Keperawatan dari Kementerian Advokasi. Baik, di sini saya akan mereview 3 tokoh atau public figure. Tokoh politik yang pertama, Abdul Rahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, adalah tokoh kunci dalam sejarah politik dan keagamaan Indonesia. Abdul Rahman Wahid lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia, dari keluarga ulama terkemuka. Ayahnya, Wahid Hasyim, adalah pendiri Nahdlatul Ulama NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Wahid dibesarkan dalam lingkungan yang kaya akan tradisi keislaman dan pengabdian kepada masyarakat. Abdul Rahman Wahid menerima pendidikan awal di pondok pesantren tradisional di Jombang dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, di mana ia memperoleh gelar dalam bidang agama Islam dan filsafat. Setelah kembali ke Indonesia, Wahid aktif dalam kegiatan keagamaan dan menjadi salah satu pemimpin NU. Dia menekankan toleransi, pluralisme, dan dialog antara agama dalam pandangan Islamnya. Wahid memegang berbagai posisi penting dalam Nahdlatul Ulama, termasuk sebagai ketua umum dari tahun 1984 hingga 1999. Di bawah kepemimpinannya, NU menjadi semakin aktif dalam politik dan reformasi sosial di Indonesia. Abdul Rahman Wahid juga terlibat dalam politik Indonesia. Dia mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 1998 dan terpilih sebagai Presiden Indonesia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 setelah jatuhnya rezim Soeharto. Wahid menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Selama masa kepresidennya, dia berjuang untuk memperkuat demokrasi, menyelesaikan konflik regional, dan mempromosikan toleransi agama. Wahid dihadapkan pada tekanan politik dan skandal korupsi yang mengarah pada pemaksulannya oleh MPR pada tahun 2001. Pengunduran dirinya, dia kembali kegiatan keagamaan dan advokasi kemanusiaan. Tokoh yang kedua, Dr. Tirta Mandira Hudi, adalah seorang dokter spesialis bedah saraf yang berasal dari Indonesia. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang kedokteran, terutama dalam penanganan penyakit dan cedera pada sistem saraf. Tirta Mandira Hudi memperoleh gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selanjutnya ia menekuni spesialisasi dalam bedah saraf dan memperdalam pengetahuannya di bidang. Selama karirnya, Tirta Mandira Hudi telah aktif dalam melakukan penelitian, memberikan pengobatan, dan mengembangkan teknik bedah saraf untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami masalah saraf. Ia juga terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk calon dokter dan ahli bedah saraf. Selain itu, Tirta Mandira Hudi juga telah menjadi narasumber dalam berbagai seminar dan konferensi ilmiah di bidang kedokteran, di mana ia berbagi pengetahuannya dengan rekan-rekan sejawatnya. Meskipun informasi terperinci tentang Dr. Tirta Mandira Hudi mungkin terbatas, kontribusinya dalam bidang kedokteran, khususnya dalam bidang bedah saraf, telah memberikan dampak yang signifikan dalam dunia medis di Indonesia. Tinjauan terhadap Dr. Tirta Mandira Hudi mencakup beberapa aspek. Dr. Tirta Mandira Hudi diakui atas keahliannya dalam bidang bedah saraf. Sebagai seorang spesialis, ia memiliki pengetahuan mendalam tentang diagnosis, penanganan, dan perawatan penyakit serta cedera pada sistem saraf. Selama karirnya, Dr. Tirta Mandira Hudi terlibat dalam pengembangan teknik dan metode bedah saraf yang lebih canggih dan efektif. Kontribusinya membantu meningkatkan efisiensi prosedur bedah serta hasil pengobatan bagi pasien. Sebagai seorang profesional, Dr. Tirta Mandira Hudi juga terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon dokter dan ahli bedah saraf. Dengan berbagai pengetahuannya, ia membentuk generasi dokter kompeten, dan sebagai seorang profesional, Dr. Tirta Mandira Hudi juga terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon dokter dan ahli bedah saraf. Dengan berbagai pengetahuannya, ia membentuk generasi
dokter yang kompeten dan berkualitas. Dr. Tirta Mandira Hudi secara aktif terlibat dalam penelitian dan publikasi ilmiah di bidang beda saraf. Karya-karyanya menjadi sumber referensi penting bagi praktisi medis dan penelitian dalam upaya terus meningkatkan pengetahuan dan pengobatan penyakit saraf. Sebagai hasil dan dedikasi dalam bidang kedokteran, Dr. Tirta Mandira Hudi telah menerima penghargaan dan pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu kedokteran. Dengan demikian, Tirta Mandira Hudi mencerminkan peran pentingnya dalam memajukan bidang kedokteran, khususnya dalam bidang beda saraf, serta dampak positif yang telah ia berikan bagi pasien, rekan sejawat, dan masyarakat umum. Tokoh bisnis yang ketiga, Martha Tillaar adalah seorang pengusaha Indonesia yang terkenal dalam kontribusinya dalam industri kecantikan dan kebudayaan Indonesia. Martha Tillaar lahir pada tanggal 16 Februari 1937 di Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mencintai seni, kecantikan, dan kebudayaan. Martha Tillaar menempuh pendidikan di bidang farmasi, namun minatnya terhadap kecantikan dan tradisi Indonesia mendorong untuk memulai perjalanan di industri kecantikan. Dia terinspirasi oleh kekayaan budaya dan tradisi Indonesia. Pada tahun 1970, Martha Tillaar mendirikan Martha Tillaar Group, sebuah perusahaan yang berfokus pada produk-produk kecantikan dan perawatan kulit dengan menggunakan bahan-bahan alami tradisional Indonesia. Martha Tillaar dikenal karena inovasinya dalam menggabungkan bahan-bahan alami Indonesia tradisional dengan teknologi modern untuk menciptakan produk-produk perawatan kulit dan kecantikan yang berkualitas. Melalui Martha Tillaar Group, dia telah berperan penting dalam mengembangkan industri kecantikan di Indonesia, mempromosikan kecantikan alami, dan memperkenalkan produk-produk lokal ke pasar internasional. Martha Tillaar telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam industri kecantikan dan kebudayaan Indonesia. Dia diakui sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Indonesia. Selain bergerak dalam bisnis, Martha Tillaar juga aktif dalam mendukung pendidikan dan pelestarian budaya Indonesia. Dia mendirikan Yayasan Putri Tidar yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan masyarakat. Martha Tillaar dianggap sebagai ikon kecantikan Indonesia dan perempuan pengusaha sukses yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan industri kecantikan lokal, serta memperkuat kebanggaan dan kebudayaan Indonesia. Demikian video review penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.